Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 1 Maret 2021. Ampunilah, maka kita pun diampuni. Bacaan liturgi hari ini saudara-saudara diambil dari kitab Daniel bab 9 ayat 4a sampai dengan 10 dan Injil Lukas 6 ayat 36 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ciri khas dari orang Kristen adalah berbelas kasih, mengasihi sesama sekalipun itu musuh yang telah menyakiti hati kita. Kita mau mengasihi dan mengampuni mereka. Nah, apakah kita sudah mengasihi dan mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, saudara? Hal yang tersulit bagi kita lakukan adalah mengampuni. Bagaimana mungkin orang yang telah menyakiti kita, kita ampuni? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebelum saya kenal secara pribadi akan Yesus Kristus Tuhan kita, saya sangat sulit sekali mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Setiap kali namanya terngiang di telinga, rasanya sakit timbul lagi. Rasa benci dan dendam terus menghantui saya. Setiap saya merasakan benci dan dendam, saudara-saudara, sakit penyakit saya timbul. Mulai dari sakit kepala, diare, pusing, dan lain sebagainya. Hidup di dalam kebencian dan dendam membuat saya semakin resah. Puji Tuhan, atas bimbingan pembimbing rohani, saya diajak kembali untuk mengenal secara pribadi akan sosok Yesus Kristus. Saya dikenalkan kembali akan mengasihi dan mengampuni. Seperti Daniel di dalam bacaan pertama hari ini, saudara-saudara, yang berdoa atas kesalahan dan pemberontakan. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Daniel 9 ayat 5. Saya pun berdosa atas penyesalan saya. Saya berdoa atas penyesalan saya, saudara-saudara. Dan mempunyai harapan seperti Daniel. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Daniel 9 ayat 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Dengan mengampuni maka kita akan memperoleh pengampunan, saudara-saudara. Bukan itu saja, di dalam pengampunan ada rekonsiliasi dan pemulihan. Dalam pengampunan kita akan dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit kita. Oh, haleluya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Setelah saya mengampuni, saling memaafkan, saya dipulihkan, saya disembuhkan dari sakit saya, saudara. Yesus menghendaki dari kita semua, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Dalam murah hati, saudara-saudara, tak ada lagi benci dan dendam. Murah hati tidak ada lagi saling menunjuk-nunjuk, menghakimi atas kesalahan orang lain. Kalau kita tidak mau dihakimi, saudara-saudara, maka janganlah kita menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Renungan hari ini, saudara-saudara,
mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk dapat hidup murah hati seperti Bapa di surga. Dalam murah hati tak ada lagi benci, dendam, dan amarah. Dan juga tak ada lagi saling menghakimi. Dalam masa prapaskah ini saudara-saudara, masa olah batin kita, marilah kita mau merefleksikan diri kita. Adakah masih rasa benci, dendam, amarah terhadap sesama kita? Adakah kita hobi menghakimi? Bertobatlah. Bertobatlah. Mintalah ampun, maka kita akan diampuni. Kasih Yesus yang besar yang telah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib telah membebaskan kita dan mengampuni kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.